Halo guys, happy weekend. Selamat berjumpa kembali dengan saya, malaikat kesayangan kalian semua. Sebenarnya di weekend kali ini saya tuh kepingin istirahat kayak kalian semua. Kayak normalnya orang-orang yang pada kerja kantoran gitu teman-teman. Karena kemarin full, saya itu capek banget kerjaannya. Saya dapat customer yang sangat-sangat merepotkan, yaitu arwah yang penasaran. Kalau penasarannya cuma penasaran biasa mah nggak apa-apa. Masalahnya penasarannya nih penasaran yang ngeselin. Kayak video yang satu ini nih. Ini Jen kenapa dah? Datang kok tiba-tiba langsung ayan gini? Karena kamu orang yang ngeselin suka joget-joget di atas penjara rakyat dan gak tahu waktu, kamu saya hukum untuk joget selamanya aja deh. Wah, malah asik dong. Iya, tapi joget di dalam neraka. Ya, skip. Malaikatnya baperan. Makanya, jadi orang jangan sombong. Yuk, next. Halo, Pak. Oh ya, halo. Bentar, saya cek dulu ya amal ibadah kamu ya. Pak, Bapak pernah kepikiran nggak sih? Kenapa sih MBG itu kok masih terus berjalan, Pak? Padahal ya udah jelas banget loh itu, banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya kamu tanya sendirilah sama pemerintahmu, ngapain sih tanya saya? Emang kamu kira MBG itu M-nya malaikat? Padahal banyak loh, Pak, yang lebih penting dari MBG. Pendidikan masih belum merata, infrastruktur loh, Pak, di daerah terpencil, jalan masih tanah, kesehatan apalagi, Pak, BPJS masih belum merata, masih belum efektif. Dan lagi, menurut saya masih banyak hal yang lebih urgent daripada MBG itu. Ya mana saya tahu, emang saya yang megang APBN. Dan Bapak bayangkan ya Pak ya, kalau misalkan dana MBG ini dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat seperti membangun sekolah gratis di daerah pelosok, itu lebih gacor Pak nanti hasilnya. Kamu ini arwah aktivis apa gimana sih? Bayangkan aja Pak, dana MBG sehari itu sampai 1,2 T loh. Dan untuk bangun sekolah cukup 300 juta sampai 1 M aja. Berarti dana sehari MBG itu bisa bangun sampai 1.200 sekolah. Saya dari tadi lagi fokus nih ngitungin amal kamu. Kamu dari tadi kok penasaran mulu sih sama dapur pemerintah? Ya maklum Pak, saya kan arwah penasaran. Kamu dari tadi berisik banget sih. Kamu masuk neraka aja deh. Biar saya tenang, gak denger ocehan kamu lagi. Pak, jangan Pak, tidak Pak, tidak Pak. Dia pergi juga dia di neraka. Gitu ya Pak ya, kalau orang yang suka BDSM itu kalau di neraka tersiksa atau malah kesenangan Pak? Soalnya kan orang BDSM suka itu Pak. Tuh, annoying banget kan? Apalagi dia penasaran sama MBG. Ngapain tanyanya sama saya? Tanya dong sama pengurusnya. Saya mah cuma malaikat. Nah, ada lagi nih satu customer yang ngeselin. Dia menjadi arwah penasaran itu karena korban perang, teman-teman. Jadi dia banyak tanya, padahal yang buat perang kan bukan saya. Yang buat perang kan kalian, para manusia. Kayak di video yang satu ini. Karena kamu suka sekali membuat kegaduhan perang dan juga menyusahkan negara lain, maka kamu saya hukum untuk mengorek kuping pakai bulu. It's so easy. I can do it. Yes, easy. But you use bulu babi. Makanya jadi orang jangan suka ribut terus. Yuk, next. Halo Pak. Waduh, kok bisa hilang kepalanya? Oh, ini karena... Balik. Saya di sini. Oh ya maaf Pak. Ini karena di dunia lagi ada perang nih Pak. Kebetulan saya prajurit. Dan saya gak sengaja nelan granat. Soalnya saya kira buah nanas. Pantas kepala kamu hilang. Ada nggak ada kepalanya kamu tetap sama-sama nggak punya otak ternyata. Tapi mumpung di akhirat, saya mau nanya dong Pak. Kalau kamu mau tanya kenapa orang-orang di negaramu pilih 02, saya juga nggak tahu. Bukan Pak. Tapi saya heran, kenapa di dunia manusia selalu ada perang? Ya namanya juga kalian manusia, kalian kan makhluk yang serakah. Udah punya sumber daya alam yang luas aja, kalian masih serakah. Udah punya tanah yang luas, kalian masih kepingin lebih. Makanya kalian sukanya perang terus. Beda kalau di akhirat, kalau di sini nafsu kalian hilang semua. Jangankan parang aja nggak ada di sini. Oh gitu ya Pak. Pak, BTW karena saya mati dalam medan perang, kayaknya keluarga saya belum tahu deh kabar kematian saya. Andai saja saya bisa mampir ke mereka, walaupun cuma sebentar. Tapi boleh nggak ya? Sedih sekali nyawa tanpa otak ini. Ya udah deh. Gini deh, karena saya malaikat yang baik hati, saya mau balikin kamu ke dunia. Tapi 5 menit doang, jangan lama-lama. 5 menit bentar amat. Paket di warnet aja 10.000 3 jam. Tambahin lah. 30 menit, tapi nanti kamu pijitin saya, gimana? Deal. Oke. Wah, rumahku. Jangan juga ya. Itu My Bini. Halo istriku. Kutang? Kok bisa lari sih lihat suami sendiri? Yang balik cuma kepala doang. Pak Malaikat, badan saya kemana? Badan kamu di sini aja, buat jaminan kamu nepatin janji buat mijitin saya. Gini dong. Tuh guys, makanya kalian jangan suka perang. Kasian, banyak arwah penasaran yang mati di dalam medan perang. Gak tau ya, kalau kalian tuh lebih suka lahir di negara yang suka perang dengan negara lain, atau lahir di negara yang suka perang sama rakyatnya sendiri. Karena ada tuh suatu negara di antah berantah yang pemerintahnya suka cekcok dan ribut sama rakyatnya sendiri. Sampai rakyatnya tuh penasaran, kenapa dia lahir menjadi warga negara ini.
Kenapa para arwah nyorakin dia ya? Berhenti. Kasihan dia. Dia juga baru datang. Woi, antek-antek asli. Malaikat anjing. Sopan dikit dong sama malaikat. Pantesan lu disorakin. Sifat lu aja kayak gini. Oh iya, maaf. Ini saya di mana sih dari tadi? Kok saya sejauh mata mandang nggak ada pohon sawit di sini? Di sini nggak ada pohon sawit. Di akhirat masih aja nyari pohon sawit. Ini nih orangnya. Woi, mana bukti omonganmu? Mana lapangan pekerjaan yang kau janjikan? Dan mana spray gratis yang kau janjikan itu? Kamu tahu dia? Ya, saya WNI, warga negara ini. Dan dia ini presiden saya. Dan selama saya hidup, saya nunggu janji kampanyenya. Yang katanya membuka 19 juta lapangan padel. Tapi sampai saya mati, saya gak dapet satu lapangan pun. Dasar pendusta kamu. Ini siapa sih? Datang-datang nggak jelas. Tenang guys. Kita ini lagi di akhirat. Kalian santai dikit dong. Sekarang jelasin, kamu maunya apa? Saya mau dia ngerasain jadi warga negara ini. Biar saya jadi dia, dan dia jadi saya. Biar tahu rasanya jadi rakyat. Oh, mau tuker nasib. Yakin nih mau kamu? Yakin? Biar saya bangun negara ini. Oke, aku wujudin ya. Yes! Wah, ini ya rasanya jadi pemimpin negara ini. Wah, megah kali istana yang dibangun pakai uang rakyat ini. Pipis dulu nyoba toiletnya. Kok hilang? Kasihan banget ya orang yang lahir jadi WNI, warga negara ini. Cuma biasanya orang-orang kayak mereka tuh pasti masuk surga guys, karena cobaannya itu datang dari pemerintahnya sendiri. Ada tapi kok arwah penasaran yang biasanya selalu masuk neraka, yaitu arwah yang penasaran kenapa mereka belok. Woi, lama banget sih antriannya. Ini niat nggak sih jadi penjaga di akhirat? Sopan dikit kenapa sih? Namanya juga lagi ada event besar di bumi, ya wajar dong banyak yang meninggal. Banyak alasan. BTW ada kopi nggak? Sama asbak dong buat nih rokok. Bentar aku cek ya nama kamu. Nama kamu Ayu? Ayu bukannya harusnya kamu perempuan, tapi kok dandanan kamu malah kayak lebih maco daripada mayoritas. Ini nggak ada anggun-anggunnya sama sekali. Anggun. Ups, buat apa saya bersikap anggun? Nanti yang ada saya disakitin sama para cowok-cowok yang suka main tangan kayak bapak saya itu. Oh, fatherless ternyata. Oke, karena kamu menyalahi kodrat sebagai perempuan, kamu langsung aja masuk neraka deh. Lewat situ ya. Tuh dah, saya juga butuh HP kok buat nyalain rokok. Buset, gak ada takut-takutnya dia sama api neraka. Yuk, next. Akhirnya di akhirat. Wah, ada malaikat. Ternyata cakep juga ya. What the hell? Ini mah penonton Reza Auditore. Bahan bakar neraka datang sendiri nih. Langsung aja deh, kamu mau masuk sendiri apa dimasukin? Waduh, fleksibel sih. Masukin bisa, dimasukin ya ayo. Bukan masukin yang itu anjing. Lagian kenapa sih kamu kok suka main pedang? Padahal cewek di luar sana banyak yang cantik. Kamu malah nyalain kodrat. Ya abis, cewek zaman sekarang nyari pasangan kayak standar TikTok. Minta spek kayak Nabi, tapi ujungnya tetap nyakitin dan ninggalin aku. Ya kayak mantanku dulu. Oh, trauma juga ternyata. Ya tapi kan pasti ada dong di duniamu satu cewek aja yang tulus. Di dunia nggak ada cewek tulus. Adanya tuh cowok tulus, ganteng dan enak lagi suaranya. Wah, dia kayak cewek tapi dia berbatang. Pas banget buat aku yang butuh batang tapi takut sama cowok kasar. Dia kayak cowok tapi punya lubang. Pas banget buat aku yang butuh lubang tapi takut sama cewek feminis. Jangan-jangan dia mah. Aneh banget ya ceritanya. Masa orang tomboy jatuh cinta sama boti, terus nanti anaknya apa? Femboy. Biasanya menyimpang-menyimpang gitu mayoritas, tapi mayoritas ya itu kebanyakan Gen Z. Nggak tahu ya, Gen Z tuh mentalnya kayaknya terlalu lemah deh. Makanya mereka banyak menyimpan trauma teman-teman. Kayak video yang satu ini nih. Karena semasa hidup kamu sering bolos dan pakai mobil dinas buat dipamerin saat lebaran, kamu dihukum untuk pakai lanyard selamanya. Lah, hukuman apa itu? Enteng banget. Tapi lanyardnya kayak gini. Makanya jangan suka pakai fasilitas pekerjaan, apalagi yang dibayarin sama negara. Itu namanya merampas hak banyak orang. Yuk, next. What the freak? Where am I? Wajah Jember Utara aja pakai WRMI. You di akhirat. What? Afterlife? Padahal tadi aku cuma nabrakin diri ke mobil pura-pura biar dapat cuti sehari. Kok malah cuti selamanya? Oh, diskon umur ternyata. Dari logat dan juga tingkah lakumu, kamu kayaknya Gen Z ya? Yes, of course. What's wrong? Oh, nongkrong-nongkrong kok. Cuma ayam heran aja. Kenapa kalian Gen Z tuh kalau malas kerja dikit, langsung izin sakit. Kalau nggak mood, langsung izin ada acara keluarga. Kenapa mental kalian so weak, mudah pecah?
Kayak dia gelas sabun cuci piring. Hey, life is tough, man. Banyak kerjaan, revisi, lemburan, kehidupan standar TikTok. Ya wajar aja kortisol kita gampang naik kalau nggak ada work-life balance-nya. Alasan kamu aja itu. Padahal orang zaman dulu juga suka kerja, tapi mereka nggak ada yang sambat tuh. Itu mah generasi kalian aja yang lemah. Ya beda lah, Pak. Di zaman dulu bahan makanan itu semua murah. Terus juga kerjaan ada di mana-mana. Rumah juga harganya masih ngotak loh, Pak. Zaman dulu juga nggak ada tuh keinginan buat ngasih makan sosmed, jalan-jalan ke luar negeri pakai uang kita yang pas-pasan. Jadi nggak ada pressure. Jadi kalau saya jadi orang zaman dulu, ya nggak akan se-stres ini, Pak. Beneran? Emang kamu kuat jadi orang zaman dulu? Ya iyalah, Pak. Tapi emang bisa? Ya bisa kalau kamu penasaran. Tapi awas, jangan nyesel ya. Nyesel? Ngapain? Hidup di zaman dulu kan easy, Pak. Bisa estetik-estetik vintage gitu. Udah, ayo kirim saya ke zaman dulu, Pak. Cepet, Pak. Loh, Pak, kok hidup di zaman perang, Pak? Pak, ini mah terlalu dulu banget, Pak. Kalau di Pak Takdir mikir dong. Ya begitulah kalau berurusan sama Gensi teman-teman. Capek dikit langsung izin cuti. Gak mood dikit urusan keluarga katanya. Tapi nanti begitu dimarahin sama bosnya, bilangnya bosnya selalu nyalain generasi. Ini kan jadi bingung ya, padahal yang salah mereka. Tapi kok mereka nggak mau disalahin? Padahal manusia itu tepatnya salah dan dosa. Kayak di video yang satu ini nih. Karena semasa hidup kamu suka merokok di depan anak kecil dan juga ibu hamil, kamu dihukum seumur hidup untuk menghisap asap. Saya di udah sering ngisep kali. Easy nih mah. Asap, sini asap. Mana, Pak? Mana, Pak? Ada yang mau hisap kamu tuh. Akhirnya setelah di neraka gak ada pelampiasan stres. Ini mah bukan asap kali ini mah. Tapi boleh lah. Ayo, Bab, ayo. Ih, jomo ternyata. Yaudah kalian saling hisap aja di neraka. Yuk, next. Loh, ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau masuk neraka, nunggu kiamat selesai, Blis. Oh, kiamat selesai baru boleh masuk. Enggak, kiamat selesai baru kita main catur. Ya iyalah, pakai nanya. Ya udah sana balik lagi kamu goda manusia. Aduh, useless rasanya. Tanpa digoda pun mereka udah bikin dosa sendiri. Sampai separah itu. Iya, ada yang joget-joget di atas beritaan rakyat, ada yang korupsi kuota haji, ada yang mabuk sambil live, ada yang menormalisasikan selingkuh. Aduh, pokoknya aku nganggur deh. Wih, berkurang banyak ya job deskmu. Iya, makanya sekarang aku... Oh, aku tahu. Pasti jual makanan dengan embel-embel setan kan, kayak mie setan, mie iblis, mie dajjal ya kan. Ketebak banget jokesmu. Ah, udah basi tuh. Terus ngapain? Heh, penglaris. Aduh. Lah, itu bukannya soto yang saya datangi kemarin. Ternyata dia pakai ludah iblis buat penglaris. Pantasan enak. Iblis, bagi ludah dong. Tuh, aneh banget kan customerku. Banyak banget yang meninggal menjadi arwah penasaran, teman-teman. Biasanya orang yang menjadi arwah penasaran itu dia meninggal dalam keadaan tidak terjawab pertanyaannya, teman-teman. Bahkan ada customerku yang dia meninggal karena pertanyaannya itu sendiri, teman-teman. Bingung kan? Ya bingung kalian. Pokoknya kayak video yang satu ini nih. Ini beneran kamu meninggal karena overdosis obat kuat waktu main sama cewek micet? Pak, jangan keras-keras, Pak. Pak, malu saya, Pak. Kenapa? Kamu malu ya didengar sama arwah lain? Kamu nggak mikir, sekarang jenazah kamu lagi ditemuin sama polisi dalam keadaan bugil. Dan Joni kamu lagi tegak. Mereka pasti sekarang lagi foto-fotoin Joni kamu. Dan mereka pasti ketawa alasan kamu meninggal dan juga ukuran Joni kamu yang kayak pensil 2B itu. Udahlah, saya langsung terjun ke neraka aja. Di sini dibully terus. Makanya jangan suka zina. Ingat, kalian nanti akan dimatikan sesuai kebiasaan kalian. Daripada ditemukan meninggal dalam keadaan kotor, mendingan ditemukan meninggal dalam keadaan ibadah. Yuk, next. Halo, Pak. Yuk, halo. Tunggu situ ya, saya bacain amal baik kamu dulu ya dan ke... Woi, mau kemana? Oh, saya penasaran, Pak. Api neraka itu panas apa enggak? Makanya saya mau nyoba. Ya arwah penasaran lagi. Api di dunia panas gak? Panas, Pak. Ya api neraka juga berkali-kali lebih panas, makanya gak usah dicoba. Kamu ngapain mau gitu? Oh, saya penasaran, Pak. Kalau di akhirat kita bisa mati lagi apa enggak? Gak bisa, tapi tetap aja ngeri kalau kamu berbuat kayak gitu. Udah ya gak usah aneh-aneh, saya banyak kerja. Wah, itu kamu ngambil baju siapa? Saya penasaran, Pak. Kalau saya pakai atribut malaikat, kira-kira saya dapat kekuatan malaikat tersebut apa enggak? Anak setan. Bisa-bisanya aku lagi mandi, bajuku malah diambil. Balikin nggak? Udah balikin bajunya, kasihan dia telanjang. Udah kamu langsung aja deh masuk surga. Repot banget tahu dapat customer kayak kamu. Kau pasti matinya karena penasaran kan? Emang kau penasaran karena apa? Oh, saya meninggal karena saya penasaran, Pak. Munir itu beneran meninggal dibunuh sama pilot itu? Apakah itu cuma konspirasi, Pak? Udah, kamu penasarannya simpen sendiri aja ya. Jangan ajak-ajak kita ya, udah. Nah, itulah teman-teman 7 arwah penasaran yang aku tangani dalam minggu ini. Udah pekerjaanku sehari-hari itu repot, ditambah ada mereka lebih merepotkan lagi, teman-teman. Tapi bukan manusia doang yang bisa penasaran. Aku sebagai malaikat juga bisa penasaran. Aku itu penasaran, kira-kira video ini views-nya bisa sampai 1 juta nggak ya?